warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraida. Saya guru pendidikan Pancasila di MIN 55 Biren, Kabupaten Biren. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran uji kinerja yang akan saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 di kelas 4 bidang studi pendidikan Pancasila dengan tema mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dulu kita membaca doa. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau menanya dulu, apakah anak-anak Ibu masih teringat dengan materi kita minggu yang lalu? Ya, kalau masih, tentang apa? Pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan dan Pancasila. Tentang aturan. Apa itu aturan? Bagi aturan, sesuatu yang harus kita taati dan kita lakukan di mana saja kita berada. Kalau kita melanggar aturan, berarti kita harus siap ada sanksinya dan ditegur. Sekarang kita lanjutkan dengan materi kita hari ini yang bertema mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak atau pernah dengar apa itu kewajiban? Ya, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita kerjakan dulu kewajiban, baru kita memperoleh hak. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita hari ini, mari sama-sama dulu kita breaking dulu untuk menyemangati pembelajaran kita di hari ini. 1, 2, 3, 4.
kewajiban. 2. Mengidentifikasikan contoh hak dan kewajiban. 3. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. 4. Menghargai hak orang lain sebagai bentuk penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bersama. Hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Dengar baik-baik ya. Kita tinggal bersama keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap hak diikuti oleh kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Di dalam kewajiban ada hak orang lain. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kita ikut menjaga hak orang lain. Sudah paham? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan. Hak dan kewajiban di rumah ada contohnya, ada beberapa contohnya. 1 atau A, hak mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. 2 atau B, hak memperoleh rasa aman. C, hak memperoleh pendidikan. D, hak untuk bermain dengan adik dan kakak. E, hak menikmati lingkungan bersih. Sudah mengerti? Kalau sudah, kita lanjutkan dengan contoh kewajiban kita keluarga. B, kewajiban mematuhi nasihat orang tua. C, kewajiban membantu mengerjakan pekerjaan rumah. D, kewajiban meminta izin sebelum keluar rumah. Bagaimana? Masih semangat? Kita lanjutkan dengan contoh hak siswa. A, hak meminjam buku di perpustakaan sekolah. B, hak mendapatkan nilai ulangan. C, hak bermain saat jam istirahat sekolah. D, hak bertanya kepada guru. Berikut ini ada contoh kewajiban siswa di sekolah. A, kewajiban mengumpulkan tugas sekolah. B, kewajiban menghargai semua teman. C, kewajiban mengerjakan tugas kelas. D, kewajiban mengikuti upacara dengan tertib. E, kewajiban mendengarkan penjelasan guru. Perhatikan baik-baik ya, biar bisa jawab nanti ketika ibu kasih soal. Ya, perhatikan baik-baik contohnya dulu, baru kita bisa menjawab soal. Mari sama-sama kita melihat gambarnya di papan tulis. Pilih yang mana yang dikatakan dengan hak dan yang mana yang dikatakan dengan kewajiban. Oke, siap? Didik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang hak anak-anak di rumah. Perhatikan gambar berikut ini. Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda.
Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Mereka selalu memperhatikan hak anak-anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Reva sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Nah, adik-adik yang hebat, sebagai anak kalian memiliki hak atau sesuatu yang harus kalian peroleh di rumah kalian masing-masing. Setiap anak mempunyai hak. Hak tadi adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, apa saja contoh hak anak yang ada di rumah? Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi adik-adik berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian dan berhak mendapatkan perlindungan loh dari orang tua kalian. Lalu kalian juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan pakaian ya. Jadi kalau misalnya baju kalian sudah rusak, sudah sobek, kalian berhak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kalian ya. Orang tua. Sekarang kita membuka video tentang kewajiban. Beres. Ini makan Anta. Cung pinter. Capek. Sama. Badan Nusa jadi begel semua nih. Kasian Uma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga kamu, Ra. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Uma. sudah selesai semua tugasnya? Udah dong Uma. Terus, ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih. Enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Ma. I love you, Rara. Setelah kita melihat gambar dan video tadi, nah sekarang Ibu mau membuat soal untuk menilai kalian yang dibagi 3 kelompok. Nah, dengan nama-nama kelompoknya ada kelompok cerdas, kelompok pintar, dan kelompok hebat. Ini tadi. Jadi cara kerjanya, tulis nama kelompok dulu, kemudian kelas, baru kita menjawab pertanyaannya sama-sama. Jangan satu orang yang menjawab, lain tidak jawab. Kerjasama ya. Ya, perhatikan soalnya baik-baik sesuai dengan video yang kita pelajari tadi. Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai dengan pertanyaan tentang hak dan kewajiban peserta didik di sekolah. Ya, dibaca soalnya,
Apakah ini termasuk hak? Dicontreng. Apakah ini termasuk kewajiban? Dicontreng. Nanti kita presentasi di depan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, soalnya kerjasama ya. Baca soalnya dulu, baru kita jawab. Sudah siap semua? Sudah. Kalau sudah siap, sekarang kita presentasikan ke depan ya. Satu kelompok bangun cuma 2 orang ya. Nah, kelompok cerdas dulu. Kami dari kelompok cerdas ingin mempresentasikan hak dan kewajiban anak di rumah. Gambar 1, belajar ditemani orang tua adalah dalam hak. Gambar kedua, mendapatkan kasih sayang adalah dalam hak. Gambar ketiga, membantu orang tua adalah dalam kewajiban. Gambar keempat, mendapat prestasi adalah hak. Gambar kelima, belajar di rumah adalah kewajiban. Bagaimana kawan-kawan? Apakah benar jawaban dari kelompok kami? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang maju lagi kelompok hebat. Kami dari kelompok hebat ingin mempresentasikan hak dan kewajiban di sekolah. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Nomor 1, didengar pendapatnya saat dalam diskusi. Hak. 2, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kewajiban. 3, mendapat penjelasan materi dari ibu guru. Hak. 4, mengikuti pelajaran dengan serius dan baik. Kewajiban. 5, belajar dengan nyaman dan juga nyaman di sekolah. Hak. Bagaimana kawan-kawan dengan jawaban kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih semangat? Kami dari kelompok Bintang. Yang satu mendapat bimbingan Guru. Itu hak. Hak. Tiket kelas. Kewajiban. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hak. Kewajiban. Mendapat kasih sayang guru. Hak. Mendapat perlindungan di sekolah. Kewajiban. Sekarang kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Jadi anak-anak, kita tadi sudah mengerjakan tugas kelompok. Alhamdulillah. Jawabannya benar. Berarti anak-anak ibu sudah dapat membedakan yang mana yang dikatakan hak dan yang mana yang dikatakan kewajiban. Setelah kita menjawab soal tadi dan menonton video tadi, apakah kalian semua pernah membantu ibu di rumah? Pernah. Coba sebutkan salah satunya. Ini. Ya, mencuci piring.
kita selamat di dunia dan akhirat.